Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zahratul Aini, NIM U2018 3062. Saya di sini akan menjelaskan tentang majruratul asma, yaitu isim-isim yang dibaca jer. Isim-isim yang dibaca jer ada 3. Yang pertama, majrurun biharfi jarrin. Biharfi jarrin yaitu jer karena dimasuki huruf jer. Contohnya, ra'aitu Muhammadan fil masjidi. Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Watta'u domirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Fil masjidi fi harfu jarrin al-masjidi majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad. Lafat al-masjidi menjadi dibaca jer karena dimasuki huruf jer yaitu fi. Adapun huruf-huruf jer yaitu min, ila, hatta, khola, hasya, ada, fi, an, ala, mud, mundu, rubba, lam, kai, waw, ta, ba, kaf, la'alla, dan mata. Kemudian berikutnya adalah majrurun bil idhofah, yaitu jer karena menjadi idhofah. Idhofah di sini adalah susunan mudhof ilaih. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adapun segala puji, lillahi ialah bagi Allah, rabbil alamin Tuhan seluruh alam. Alhamdu i'rabnya rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Lillahi li huruf jer, Allahi i'rabnya jer karena dimasuki huruf jer li. Tanda jernya dengan kasroh karena isim mufrad. Rabbil alamina, Rabbi mudhaf, al-alamina i'rabnya jer karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jernya dengan kasroh, tanda jernya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Berikutnya, yang ketiga adalah majrurun bitawabi, yaitu jer karena menjadi tawabi atau mengikuti lafaz sebelumnya atau mengikuti matbu'nya. Tawabi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, naat, kemudian taukid, atof, dan badal. Contohnya yang naat, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ar-rahmanirrahim menjadi naat dari lafaz Allahi. Kemudian yang taukid, al-khalqu kulluhum iyalullahi. Al-khalqu kulluhum iyalullahi, semua makhluk, artinya semua makhluk adalah keluarga Allah. Al-khalqu i'rabnya rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Kulluhum i'rabnya rofa karena menjadi taukid dari isim yang rofa yaitu lafaz al-khalqu. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Kullu mudhaf, hum isim dhamir mabni sukun mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Iyalullahi i'rabnya rofa karena menjadi mudhaf. Tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Iyalu mudhaf, Allahi i'rabnya jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Dari kalimat ini jelas bahwa kulluhum menjadi taukid dari lafaz al-khalqu. Kemudian yang berikutnya adalah atof. Contoh, ja'a Zaidun wa Muhammadun. Dan yang terakhir badal, marartu bi Muhammadin akhika. Namun, saya di sini akan fokus menjelaskan tentang naat.
Na'at adalah lafadz yang menjelaskan dari man'utnya atau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Contoh, Muhammadun insanun kamilun. Muhammadun adapun Muhammad, insanun ialah manusia, kamilun yang sempurna. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Muhammadun i'rabnya rofa karena menjadi mubtada, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Insanun i'rabnya rofa karena menjadi khobar, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Kamilun i'rabnya rofa karena menjadi na'at dari isim yang rofa yaitu lafadz insanun, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Na'at terbentuk dari isim sifat. Isim sifat itu sendiri dibagi menjadi 9. Yang pertama, isim fa'il. Contohnya, ar-rajulu al-aqilu, artinya seorang laki-laki yang cerdas. Lafadz al-aqilu adalah isim sifat yang berupa isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz ar-rajulu dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, dan ma'rifah nakirohnya. Kemudian yang kedua adalah isim maf'ul. Contohnya al-khalq, al-akhlaqu, al-mahmudatu. Artinya akhlak yang terpuji. Lafadz al-mahmudatu adalah isim sifat yang berupa isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun. Ia berkedudukan sebagai na'at karena secara hukum ada kesesuaian dengan lafadz al-akhlaqu dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas serta ma'rifah nakirohnya. Kemudian yang ketiga adalah isim sifat musyabbahah bismil fa'il. Contohnya ar-rajulu asy-syuja'u, artinya laki-laki yang berani. Lafadz asy-syuja'u adalah isim sifat yang berupa isim sifat musyabbahah bismil fa'il karena mengikuti selain wazan fa'ilun. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz ar-rajulu dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, dan ma'rifah nakirohnya. Kemudian yang keempat adalah sighat mubalaghah. Contoh Allahur Rahim, artinya Allah yang Maha Penyayang. Lafadz ar-rahimu adalah isim sifat yang berupa sighat mubalaghah. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz Allahu dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, dan ma'rifah nakirohnya. Kemudian berikutnya adalah isim tafdil. Contohnya al-jihadu al-akbaru, artinya jihad yang paling besar. Lafadz al-akbaru adalah isim sifat yang berupa isim tafdil karena mengikuti wazan af'alu. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz al-jihadu dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, dan ma'rifah nakiroh. Kemudian berikutnya adalah isim mansub. Contohnya at-tasyri'u al-islamiyu, artinya pensyariatan yang islami. Lafadz al-islamiyu adalah sifat yang berupa isim mansub karena mendapat tambahan ya nisbah. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz at-tasyri'u dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, serta ma'rifah nakirohnya. Kemudian yang ketujuh adalah isim adat. Contoh al-madzahibu al-arba'atu, artinya madhab yang 4. Lafadz al-arba'atu adalah isim sifat yang berupa isim adat
karena menunjukkan bilangan. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz al-madzahibu. Kemudian yang ke-8 adalah isim isyarah. Contoh Muhammadun hadza, artinya Muhammad yang ini. Lafadz hadza adalah isim sifat yang berupa isim isyarah. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz Muhammadun dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas dan ma'rifah nakirahnya. Kemudian yang terakhir adalah isim mausul. Contohnya al-ibnul ladzi. Lafadz al-ladzi adalah sifat yang berupa isim mausul khas. Ia berkedudukan sebagai na'at karena ada kesesuaian dengan lafadz al-ibnu dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas dan ma'rifah nakirahnya. Na'at dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama na'at mufrad dan yang kedua adalah na'at jumlah. Na'at mufrad adalah na'at yang bukan berbentuk jumlah atau na'at yang terbentuk dari isim sifat. Sedangkan na'at jumlah adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar atau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il yang jatuh setelah isim nakirah. Yang pertama adalah na'at mufrad. Na'at mufrad dibagi menjadi 2. Yang pertama, na'at hakiki. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'utnya secara langsung atau na'at yang merofakkan isim dhamir. Contoh, ja'a rajulun mahirun. Artinya seorang laki-laki yang pintar telah datang. Lafadz mahirun menjelaskan lafadz rajulun atau man'utnya secara langsung. Kesesuaian na'at hakiki yaitu ada 4. Yang pertama harus sesuai dari segi mufrad tasniyah jamak, kemudian mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah dan i'rabnya. Contohnya ja'ah rajulani mahirani. Artinya 2 orang laki-laki yang pintar telah datang. Lafadz mahirani merupakan na'at hakiki karena menjelaskan man'utnya secara langsung. Karena demikian, ia harus sesuai dengan man'utnya dari segi mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah serta i'rabnya. Kesesuaian dalam contoh tersebut dapat diuraikan, yaitu lafadz rajulani menjadi man'ut dan lafadz mahirani menjadi na'at. Kesesuaian atau kesamaan dalam kedua lafadz tersebut adalah sama-sama tasniyah, mudzakkar, nakirah, dan rofa. Kemudian yang kedua adalah na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya atau na'at yang merofakkan isim dhahir. Contohnya ja'a Muhammadun al-mahiratu ummuhu. Lafadz al-mahiratu tidak menjelaskan Muhammadun atau man'utnya, akan tetapi yang dijelaskan oleh lafadz al-mahiratu adalah sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya, yaitu lafadz ummuhu. Persyaratan na'at sababi. Dalam na'at sababi, antara na'at dan man'utnya harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, antara na'at dan man'utnya berasal dari harus sesuai. Yang pertama dari segi nakirah ma'rifah dan i'rabnya. Kemudian yang kedua, na'at sababi harus selalu dalam kondisi mufrad. Dan yang terakhir, dari sisi mudzakkar muannasnya, na'at sababi harus disesuaikan dengan ma'mulnya. Contohnya, ja'ah Muhammadun al-mahiratu ummuhu.
Artinya, Muhammad yang ibunya pintar telah datang. Lafadz al-mahiratu merupakan na'at sababi, karena ia menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya, bukan menjelaskan man'utnya secara langsung. Karena demikian, ia harus sesuai dengan man'utnya hanya dari segi nakiroh makrifah serta i'rabnya saja. Na'at sababi harus selalu dalam kondisi mufrad, sedangkan mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Kesesuaian dalam contoh tersebut dapat diuraikan, yaitu lafadz Muhammadun yang menjadi man'ut, kemudian lafadz al-mahiratu menjadi na'at, sesuai dengan man'utnya dari segi ma'rifah dan i'rabnya, yaitu rafa. Sebagai na'at sababi, lafadz al-mahiratu harus selalu dalam kondisi mufrad dan tertulis dengan tak marbutoh atau mu'annas, karena ma'mulnya yang berupa lafadz ummuhu berbentuk mu'annas. Berikutnya adalah na'at jumlah. Na'at jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh, ja'ah rajulun abuhu mahirun. Artinya, seorang laki-laki yang bapaknya pintar telah datang. Lafadz abuhu ditentukan sebagai mubtada, sedangkan lafadz mahirun ditentukan sebagai khobar. Gabungan antara mubtada dan khobar disebut sebagai jumlah. Jumlah ismiyah ini ditentukan sebagai na'at jumlah karena ia jatuh setelah lafadz rajulun yang merupakan isim nakiroh. Karena jumlah ismiyah yaitu lafadz abuhu ditentukan sebagai na'at, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan hukum i'rab man'utnya. Karena man'utnya yang berupa lafadz rajulun berkedudukan rofa, yaitu sebagai fa'il, maka na'atnya juga harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada atau bersifat mahalli, karena lafadz abuhu mahirun merupakan jumlah. Kemudian yang terakhir adalah jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, ja'ah rajulun yaktubud darsah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ja'ah rajulun yaktubud darsah. Artinya, seorang laki-laki yang menulis pelajaran telah datang. Lafadz yaktubu ditentukan sebagai fi'il, sedangkan fa'ilnya berupa dhamir huwa yang tersimpan di dalamnya. Sementara lafadz ad-darsu berkedudukan sebagai maf'ul bih, gabungan antara fi'il dan fa'il yang tersimpan di dalam fi'il serta maf'ul bih disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini ditentukan sebagai na'at jumlah karena ia jatuh setelah lafadz rajulun yang merupakan isim nakiroh. Karena jumlah fi'liyah, lafadz yaktubud darsah ditentukan sebagai na'at, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan hukum i'rab man'utnya. Karena man'utnya yang berupa lafadz rajulun berkedudukan rofa, yaitu sebagai fa'il, maka na'atnya juga harus dibaca rofa. Tanda rofanya tidak ada atau bersifat mahalli, karena lafadz yaktubud darsah merupakan jumlah. Cukup sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, penulisan, maupun penyebutan contoh, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.